ke narasumber kedua, kami persilakan kepada Ibu Putri Eka Sukmawati atau Our Ibu Eka untuk memaparkan topik diskusi yang berjudul Data Driven Enterprises. Tapi sebelumnya kami sampaikan profil Ibu Eka Sukmawati sebagai berikut. Ibu Eka adalah Director of Development, Risk Management and Compliance di PT Reasuransi Indonesia Utama Persero. Beliau juga pernah menduduki sebagai Head of Corporate Affairs di PT Tripatra Engineering dan Construction tahun 2018-2019. Beliau juga pernah menjabat sebagai Corporate Secretary di PT Waskita Toll Road pada 2016-2018. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Head of Regulatory Governance di PT Bukit Asam Trans-Pacific Railways 2016, Head of BOC Office di PT Semen Gresik Persero 2007-2010, Corporate Secretary dan Legal Head Division PT Mandala Airlines 2007, Founders atau Senior Partners di Kristianto Syarif and Faiz Consultant and Attorney at Law 2003-2006, Head of Legal Directorate and Special Staff of Vice Chairman di Indonesia Bank Restructuring Agency IBRA 2000-2003, dan Head of Subdivision di Economic Financial Industrial Department, Interim Head of Division Banking and Finance Kabinet Republik Indonesia tahun 95 tahun 2020. Dan terakhir, sebagaimana tadi Pak sudah disampaikan perkenalan terhadap Indonesia Re Institute, Bu Eka juga sebagai Eksekutif Director dari Indonesia Re Institute. Selanjutnya Bu Eka, kami berikan waktu sampai 15 menit. Silakan Ibu. Oke, dari tadi saya di mute soalnya jadi saya nggak bisa. Sudah kedengaran Pak Mardian suaranya? Sudah Bu, loud and clear. Terima kasih. Pak Mardian mungkin koreksi ya, saya bukan expert di sini, saya malu nih sama Pak Reza. Kesamaan saya sama Pak Reza, cuman kita sama-sama pernah kuliah di MSF, di Boston Uni. Jadi itu cuma kesamaan itu, yang lainnya jauh deh Pak Reza itu lebih expert dari saya. Dalam kesempatan ini mungkin saya mewakili Indonesia Institute ya lebih tepatnya sebagai Executive Director mencoba untuk memberikan sedikit sharing mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh kita sebagai anggota dari klaster asuransi dan dana pensiun dengan data-data yang kita miliki. Itu sebabnya judulnya Data Driven Enterprises dan bukan Data Driven Enterprise. Walaupun fotonya, mohon maaf, hanya fotonya Indonesia Re. Itu agak narsistik, tapi mungkin nggak apa-apa ya, di skip aja. Next-nya. Nah, ini next lagi. Oke. Kalau kita melihat ya dari Gartner Data Analytics Summit di Mei 2021, dinyatakan bahwa data and analytics is the most important thing right now. Nah, kalau kita lihat di 2021 itu sudah terjadi COVID pandemic 19, berarti kelihatannya ini sudah sangat dipengaruhi oleh kondisi yang tercipta sejak akibat adanya COVID-19. Namun ternyata di tahun 2011, Peter Sondergaard juga sudah menyatakan bahwa information is the oil of the 21st century and analytics is the combustion engine. Next. Nah, ini kita melihat ada gambar ya, ini oil rig nih kelihatannya maksudnya, dan ada tulisan, ini adalah suatu metafor yang sangat happening sejak tahun 2017 yang disampaikan oleh The Economist, yang menyatakan bahwa data is the new oil, even more valuable than oil. It's a very strong metaphor. But is that true? Sejauh mana kebenarannya? Memang benar, data itu memang sangat powerful. Namun data yang tersedia, ini seperti yang kita lihat digambarkan masih di bawah laut, sifatnya sama dengan crude oil atau minyak mentah. Jadi masih banyak sekali data-data yang masih raw materials, data-data yang belum lengkap, atau bahkan juga kurang akurat. Nah, semua data ini baru bisa disebut sebagai oil, new oil, apabila sudah melalui satu proses, yaitu proses data analytics. Itulah sebabnya oleh Peter Sondergaard dikatakan analytics is the engine combustion. Next-nya.
Nah, masih dengan menggunakan Gartner Survey di bulan April 2021, survei dilakukan terhadap 255 Chief Data Officer atau CDO yang menyatakan ada top 3 ya, game changer technologies yang emerge stronger sejak terjadinya COVID-19 crisis. Dan nomor 1 dan nomor 2-nya adalah analytics dan artificial intelligence. Kenapa mereka menjadi emerge menjadi so much stronger since COVID-19 crisis? Karena pada saat itu kita sama-sama dipaksa untuk melakukan social distancing, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya contactless. Namun ternyata hal tersebut, adanya analytics dan artificial intelligence, membuat kita masih dapat memberikan strong presence in the market dengan digital services, tanpa harus berada secara fisik di market tersebut. Next-nya. Data analytics, the invisible corporate backbone. Kenapa sih invisible disebutnya corporate backbone? Karena backbone itu nggak kelihatan. Backbone itu ada di dalam tubuh kita. Backbone itu atau spine itu ada di dalam, di tengah-tengah, di median tubuh seorang manusia. Dan tugas dari backbone atau spine itu adalah untuk menunjang dan menghubungkan semua fungsi dari tubuh. Di sini adalah fungsi dari korporasi dan menjadikan fungsi-fungsi tersebut fungsional. Dan dengan penggunaan yang tepat guna tentunya itu dapat memberikan competitive advantages, inovasi-inovasi baru, efisiensi dan otomasi, serta memperkuat model-model bisnis baru. Dan sebagaimana layaknya sebuah backbone, spine dari seorang manusia, itu tumbuh dan berkembang bersama dengan orang itu. Data dan analytics yang dimiliki oleh sebuah korporasi pun juga terus berkembang dan menjadi mature dan semakin kompleks, namun juga semakin berdaya guna. Next. Nah, ini kita lihat ada segitiga-segitiga nih. Apa sih segitiga ini? Nah, segitiga ini sebenarnya menggambarkan sebuah organisasi. Organisasi secara tradisional orang hanya per se melihat people, process, and technology. Udah 3 aja. Namun dengan adanya Industrial Revolution 4.0, kemudian didorong dengan COVID-19, lahirlah segitiga ketiga yang di tengah-tengah seperti yang tadi, the backbone itu adalah data. Jadi sekarang organizational yang mau terus meningkatkan level playing field-nya itu harus memiliki 4 segitiga di dalam satu segitiga besar. People, process, teknologi, dan data. Jadi supported by data itu adalah is a must. Udah bukan sesuatu yang bisa ditawar lagi. Next-nya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, untuk mendapatkan data yang kita butuhkan, kita tuh gimana cara mendapatkannya? Ada beberapa cara, bisa kita lihat dari customer behavior, dari business process, dari publicly available data, dan transactional data. Nanti mungkin later on kita akan bisa lagi lihat apa sih yang dimaksud dengan data-data ini. Next. Nah, ini agak complicated. Ini kita bercerita tentang decision making support. Nah, ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Nah, ini adalah mekanisme atau metode untuk data analytics. Yang deskriptif sifatnya masih melihat what happened. Apa yang terjadi? Diagnostik, why did it happen? Melihat kenapa data-data yang ada sekarang dan data-data sebelumnya, terus dilihat untuk membuat suatu diagnostik. Dan kemudian prediktif, itu sama juga berasal dari kata prediction atau mempredik di masa depan nanti, what will happen? Apa sih yang akan terjadi? Dan yang terakhir adalah prediktif, untuk pengambilan keputusan. Nah, gimana cara melihatnya? Yang paling gampang ya, deskriptif nih, misalnya ada seorang masuk ke UGD, nah, dia tuh langsung kan harus diperiksa sama dokter kan, dokter jaganya. Ditanya, apa yang terjadi? Kenapa? Itu adalah data pertama, yang very raw data. Diagnostik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Prediktifnya adalah untuk problem solving. Oh, ternyata orang ini
harus dioperasi. Nah, dengan data yang ada itu bisa dilihat ya, dan berdasarkan hasil dari penelitian, predictive analytics itu sangat membantu khususnya untuk di industri medis. Pada saat orang masuk rumah sakit, berapa biaya operasi dia, apa saja yang harus dilakukan, dilihat dari keuangannya dia bagaimana, dan hal-hal lain itu, waktu yang dibutuhkan pada saat dia masuk emergency room itu bisa sampai berkurang 15% dengan adanya predictive analytics. Nah, kemudian preskriptif. Preskriptif itu mau diapain? Nah, ada dua nih, ada decision support sama decision automation. Kalau sekedar untuk memberikan support dalam pengambilan keputusan, nah ini dia sudah bisa mengambil keputusan dengan tanpa perlu melakukan otomasi. Tapi juga bisa dilanjutkan dengan decision automation, di mana dianggap decision tersebut menjadi lebih baik, precise, dan impactful. Ini tergantung pada kebutuhan kita ya, mau sejauh mana kita menggunakan data analytics ini, bisa sampai decision support saja, ataukah sampai decision automation. Kemudian, next-nya, nah ini kita kembali cerita soal pandemik. Tadi kan kita cerita pandemik terus. Nah, apa sih yang terjadi di dunia asuransi pada saat pandemik terjadi ini? Efek dari pandemik itu pasti akan masih dirasakan sama 4 years to come. Kita juga nggak tahu sampai berapa lama ya, karena kita juga tahu bahwa pada tahun 2020 tidak ada seorang ekonomi yang paling jago pun bisa menebak kurvanya seperti apa. Apakah U, apakah V, apakah W bahkan. Nah, itu pun masih tidak terjawab sampai sekarang. Dan ada beberapa considerable uncertainty yang tertinggal. Namun, insurers have demonstrated their ability to adjust quickly to the change by pivoting to digital work, remote working work, dan cultural working changes. Ternyata bertahan nih para insurers. Nah, efeknya a broad-based economic recovery. Both individual and commercial customers see greater need for insurance solution. The insurance industry suffered far less economics and reputational damage than the observer initially feared. Dan yang terakhir adalah stricter regulatory oversight and new reporting requirements will force the insurer to rethink how they manage performance and tell their story to capital markets, karena one way or another harus ada storytellingnya ke capital market. Next-nya. Nah, to maintain our existing market presence, there are some things we need to do to adjust. Nah, ini ada managing the impact. Impact itu ya udah terjadi impact-nya, dan strategic imperatives. Nah, ini bisa kita lihat, ini source-nya dari EY ya. Ini bukan saya bikin sendiri nih, cuman kecil mungkin ya. Ini jadi EY melakukan satu survei, ada dari managing impact dan strategic imperative. Nah, untuk managing impact yang dilakukan adalah melakukan build strong digital platform and develop more collaborative ways of working. Kolaboratif itu kata kuncinya. Kemudian their investment strategies will be tested, karena memang kita tahu yang namanya economic crisis pasti membuat investment itu struggle. Kemudian navigate the legal fallout of ambiguous policy wording and denial of claims for business interruptions. Ini juga pernah mengemuka di tahun 2020 isu-isu ini. Dan creation in designing, launching new products. Nah, benang merahnya ke strategic imperatif adalah ada 3. Kita cukupkan 3 saja. Refine purpose in setting the strategic direction. Yang kedua, transform the business to be more agile, digital, and customer-centric. Dan yang ketiga adalah creating value by optimizing cost management and capital allocation. Nah, ini semua juga kalau kita lihat, semua yang digambarkan pada saat kita bercerita tentang industri 4.0. Jadi, insurance must ask themselves who they want to serve and with what offerings. Next.
Nah, ini sebenarnya sama dari tadi yang sudah kita bicarakan. The unlocking the potential data will enable insurance to improve operational efficiency, enhance customer experience, and support new business insights. Ini basically sama. Kita next aja langsung. Next. Oke. Nah, ini sekarang kita bicara change from analyst to customer focus. Nah, ini kita sekarang harus bergerak nih dari yang namanya analis untuk menjadi customer focus. Tapi gimana sih caranya kita melakukan fokus pada customer tersebut? We have to be closer to the customer kan. Tapi kan kita nggak bisa ya, kita social distancing sekarang, contactless semuanya, no can do, nggak bisa. Jadi harus ada cara lain. Kemudian bagaimana cara kita mengerti needs dari customer dengan big data? Nah, kembali lagi tuh yang tadi kita bilang how to capture, ada beberapa cara, ada yang customer behavior, ada yang dari publicly provide available data, business process sama transactional data. Itu yang tadi kita sampaikan tuh, itu cara untuk mengenali needs dari customer tersebut. Next-nya. Nah, tadi juga Pak Tiko sempat menyebutkan ya, akibat dari pandemic 19 ini ada perubahannya nih dari selera customer. Ini ada beberapa hal yang menurut saya agak lucu. Nah, jadi pengen saya share karena siang-siang ini biar nggak pada ngantuk. Jadi ternyata berdasarkan survei dari EY di tahun 2020 ya, impact dari COVID-19 pandemic has shifted customer needs and clear demand signals. Dan ini clear demand signals ini di luar negeri, bukan di Indonesia. Apa sih yang mereka butuhkan? Mereka bilang ini, saya pengen di cover pay 3 months of income in the event of job loss. Terus satu lagi, cover 3 months of mortgage payment in care of a lost income. Pay 3 months of business expense in case of twice closure, karena sering sekali di lockdown tahun 2020. Dan ada lagi, protect against liability incurred from employees and customers catering disease in their place and businesses. Jadi memang ternyata banyak sekali kebutuhan-kebutuhan baru yang didorong akibat adanya COVID-19 dan ini disampaikan melalui survei kepada EY. Next. Ini adalah sebenarnya lebih ke summary. Our cluster need a customer data platform that can capture and process customer data so we can understand and approach customers appropriately. Next. Ini sekarang kita masuk ke dunia kita, yaitu dunia di mana kita ada bersama-sama saling memegang tangan sebagai anggota dari cluster asuransi dan dana pensiun, di mana our bigger collaboration ditambah dengan our analytic capabilities dapat menghasilkan year of accelerating the strengthening of SOEs. Ini ada benderanya karena kita SOE, jadi ada benderanya merah putih. Next-nya. Nah, ini saya pengen cerita sedikit mengenai platform yang sedang dikembangkan oleh anggota Workstream Digital di dana Indonesia Insurance and Pension Fund Cluster in 2021. Kita tuh punya 2 platform di sini yang sedang kita kembangkan dan berbasis pada big data. Yang pertama adalah istilahnya kita sebut Unified Insurance Customer Data and Marketing Platform atau UNICAS. Dan yang di belakang nanti, the next slide adalah Jasmine. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, mudah-mudahan ini bisa kelihatan. Yang dengan tulisan yang warna merah ini adalah numbers dari data-data yang dimiliki per anggota cluster. Bisa kita lihat itu besar sekali data-datanya, dan ini adalah data-data raw data yang bisa dipakai untuk menjadi produk atau menjadi produk yang bisa dikembangkan menjadi satu hal yang baik ya tentunya untuk bisnis. Jadi ini adalah sebuah data warehouse ya. Kenapa makanya kita sebut adalah di sebelah kiri yang besar ini disebut dengan big data trove. Ini harta karun nih, kita nyebutnya harta karun karena ini harta karun yang memang belum disentuh satu sama lain. Memang masih dimiliki oleh masing-masing peserta cluster. Nah,
Ini adalah data warehouse yang dimiliki dari semua anggota klaster asuransi dan dana pensiun yang bisa dipakai untuk bisnis masa depan, di mana integrasi dari data-data antar anggota ini akan sangat berharga. Makanya kita sebut tadi, seperti saya bilang tadi, inilah harta karun yang memang bisa dipakai dan diimplementasikan di sebelah kanan dengan data analytics tersebut. Next-nya. Nah, ini adalah satu platform lagi, yaitu Jasmine, Jasa Layanan Asuransi dan Penjaminan. Nah, ini adalah satu platform yang mungkin selama ini kita sering melihat kalau ada di iklan atau di mana yang pakai handphone, itu kita bisa melakukan claim servicing, terus begitu order insurance product, terus melakukan financial transaction. Nah, ini adalah hal-hal yang sedang dikembangkan, judulnya adalah strategic inisiatif karena memang masih belum ada, dan ini data-data memang sifatnya raw data, harus dimasak dulu untuk bisa masuk ke dalam layanan ini, Jasmine ini. Namun tentunya apabila ini bisa dipakai, dimanfaatkan, ini akan jadi very very powerful untuk kedepannya, khususnya bagi para anggota dari IFG. Nah, next-nya. Nah, ini mungkin saya mau cerita sedikit aja karena memang saya dari legal nih ya, jadi mungkin kalau nggak ini mentas bagian ini hukum kayaknya agak kurang pas nih, karena ini sering sekali ditanya, gimana sih dengan data privacy? Kita nih pengen ngomongin big data, tapi kita tahu yang namanya data privacy itu adalah sesuatu yang sacred, yang sangat dilindungi, apalagi oleh European Union, sangat ketat menjaga yang namanya data privacy. Nah, data privacy itu sebenarnya ada beberapa negara yang memang belum mengatur secara khusus undang-undangnya atau peraturan pelaksanaannya. Namun kalau kita lihat secara internasional, yang namanya data privacy principles itu kita bisa melihat yang pertama adalah trust and confidence, dan yang kedua adalah security. Next. Data, ada dua jenis data. Ada personal data sama non-personal data. Next-nya. Data analytics is very powerful. It can combine data sets including personal data. Karena data kita ada di mana-mana, termasuk data pribadi saya dan data pribadi Bapak dan Ibu. Access of personal data including someone's lifestyle, consumer habits, social habits, itu menjadi concern yang impacting pada data privacy. Kerahasiaan saya gimana nih, dijaga nggak? Ya, next-nya. Nah, ini ada dua jenis data yang disebut dengan personal data. Yang satu adalah general personal data dan specific personal data. Yang general adalah nama, gender, nationality, religion, dan sebagainya. Nah, ini tuh sebenarnya data-data yang memang sifatnya personal, namun sering sekali kita share, walaupun kita sering nggak sadar. Gimana share-nya? Kita senang main Facebook, senang main Instagram, main IG, terus kita foto-foto, ketahuan deh tuh kita senangnya apa, senangnya merek apa, terus kemudian gendernya apa, nationality-nya apa, religion-nya apa, itu kelihatan tuh dari kegiatan kita pada saat kita melakukan berbagai kegiatan di sosial media. Jadi itu memang available data. Nah, kemudian yang lebih spesifik atau sensitif adalah specific personal data seperti medical information, biometrics, genetics, personal financial data, dan seterusnya. Nah, ini adalah data-data yang dilindungi, sangat dilindungi karena sangat spesifik pada orang per orang. Seperti biometrics misalnya, itu nggak mungkin sama satu orang dengan, bahkan saya dengan anak saya atau saya, misalnya kalau saya kembar, itu nggak mungkin punya biometrics yang sama. Genetik is my DNA. My DNA is mine, ya nggak bisa di-share sama yang lain gitu. Tapi genetik DNA saya bercerita tentang medical information saya. Jadi kalau ada yang ngambil
darah saya misalnya, nah itu bisa cerita tuh nanti, wah saya punya potensi untuk diabetes, saya punya potensi untuk dapat cancer, saya punya potensi untuk hipertensi, obesitas dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bisa dikembangkan, data-data yang tadinya raw data itu bisa dikembangkan. Dan termasuk juga personal financial data. Ini yang sering banget dilindungi, yang ditakutin. Waduh, ini saya nggak mau share nih, ini data rahasia saya nih. Nah, kecuali kalau Bapak dan Ibu itu harus isi LHKPN, ya itu mau nggak mau terpaksa harus di-share. Itu nggak ada pilihan. Tapi kalau misalnya yang tanpa itu, tentunya kita nggak mau share-share data financial data kita. Next-nya. Data from a large number of customers, then anonymized by that data by eliminating personal information such as name, age, gender, and other personal information. Ini misalnya yang paling gampang ya, kemarin ini saya ngobrol sama Mas Afri di Gojek nih, tentang personal data. Ya memang saya Eka manggil tukang ojek. Itu data saya, personal data saya, ada nama saya, gender saya, alamat saya mau diantar kemana. Namun pada saat mereka membuat suatu, mengkolek data-data tersebut, itu data saya itu akan dijadikan data yang agregat. Agregat data itu sudah tidak lagi ada yang nama Eka di situ, tapi menjadi numbers. Numbers yang kemudian dihitung dan didevelop dengan algoritma. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya Eka di situ, hilang. Dan yang kedua adalah data yang memang tidak relate pada identified or identifiable natural person such as weather, earthquake, dan sebagainya. Nah, ini juga jadi seperti kita nih di Indonesia Institute sedang mengembangkan mengenai mengenai catastrophic earthquake. Nah, itu yang kita ambil adalah data-data umum, data-data yang available, dan bukan data personal. Jadi itu bisa aja tuh diambil dari data-data yang tersedia. Next-nya. Nah, ini applying good data governance. Ini kita lihat kita taruh di satu funnel, ada yang namanya data personal dan sensitive data dan non-personal data. Nah, pada saat kita mau melakukan decision making dan analytical services, kedua data ini harus masuk di funnel yang sama. Nah, artinya personal and sensitive data itu juga masuk tuh ke dalam si funnel ini. Dan bagaimana how to protect data-data yang sensitif ini agar dapat digunakan. Nah, ada 3 titik ya pada saat kita berbicara soal data governance set. Yang pertama adalah keamanan IT itu sendiri, kedua rules and regulation, dan yang ketiga adalah tata kelola. Nah, ini yang keamanan IT itu is nice to have, tapi kadang-kadang masih juga tidak menjamin kerahasiaan dari si pemilik data. Yang kedua, perlindungan yang kedua adalah ya, tentunya rules and regulations. Namun yang tidak kalah penting adalah tata kelola atau governance-nya. Nah, di sini kita punya juga ada yang disebut dengan framework yang diatur dalam aturan internasional, yaitu ISO 27000 tentang keamanan informasi teknologi. Nah, ini mengatur bagaimana caranya menggunakan data dan mengolah data dengan baik dan benar sehingga tidak akan melanggar hak-hak kerahasiaan dari seseorang. Nah, setelah itu barulah data-data tersebut dapat dipakai untuk mengambil decision making dan analytical services. Nah, mungkin itu saja dari saya pada kesempatan sore hari ini. Selanjutnya, terima kasih untuk perkenan waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan pada Pak Mardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.